Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah pembelajaran biologi inovatif akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami yang berjudul Inquiry dan Literasi Sains. Bisa slide selanjutnya mungkin. Di Kumalasari dengan NIM 210311017, Mutiara Salsabila Warman dengan NIM 210311025, Henry Riris Pakpahan dengan NIM 210311016, dan Mutiara Madina dengan NIM 210311024, di mana mata kuliah pembelajaran biologi inovatif ini diampu oleh dosen yang bernama Ramadhani Fitri, MPD. Baik, selanjutnya. Akan saya sampaikan. Inquiry berasal dari bahasa Inggris yaitu inquiry, yang dapat diartikan sebagai proses bertanya dan mencari tahu jawaban terhadap pertanyaan ilmiah yang diajukan. Inquiry memiliki tujuan membantu siswa mengembangkan disiplin dan mengembangkan keterampilan intelektual yang diperlukan untuk mengajukan pertanyaan dan menemukan jawabannya berdasarkan rasa ingin tahunya. Yang kedua, inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Yang ketiga, metode inquiry menekankan pada permasalahan bagaimana siswa menggunakan sumber belajar, di mana sumber belajar ini dipakai untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan masalah. Slide selanjutnya. Literasi sains atau sains literasi berasal dari gabungan dua kata Latin, yaitu literatus yang artinya ditandai dengan huruf, melek huruf atau berpendidikan, dan scientia yang artinya memiliki pengetahuan. Literasi sains adalah kemampuan seseorang untuk memahami sains, mengkomunikasikan sains untuk memecahkan masalah sehingga memiliki sikap dan kepekaan yang tinggi terhadap diri sendiri dan lingkungannya kemampuan untuk menggunakan hubungan ilmu pengetahuan dengan isu-isu dan ide-ide tentang ilmu pengetahuan sebagai masyarakat yang reflektif. Slide selanjutnya. Literasi sains dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, sains, kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual, dan budaya, serta kemauan untuk terlibat dan peduli terhadap isu-isu yang terikat oleh sains, menurut OECD pada tahun 2016. Literasi sains membuat individu harus bisa membuat keputusan yang lebih berdasar. Oleh karena itu, literasi sains tekstual, sesuai dengan kearifan lokal dan perkembangan zaman. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan sosial, budaya, dan kenegaraan. Yang ketiga, sesuai dengan standar mutu pembelajaran yang sudah selaras dengan pembelajaran abad ke-21. Yang keempat, holistik, dan slide sebelum holistik dan terintegrasi dengan beragam literasi lainnya. Dan yang terakhir, kolaboratif dan partisipatif. Baik, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Pemateri selanjutnya adalah disampaikan oleh Mutia. Kepada Mutia dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kemampuan literasi sains. Kemampuan literasi sains merujuk pada kemampuan individu untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi ilmiah secara efektif dalam berbagai konteks. Kemampuan literasi sains melibatkan sejumlah aspek penting yang melibatkan seseorang menjadi lebih terampil dalam memahami dan berinteraksi dengan dunia ilmiah.
Literasi sains. Yang pertama yaitu pemahaman konsep sains. Ini mencakup pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip ilmiah, konsep-konsep, teori, dan hukum-hukum yang mendasari pengetahuan ilmiah. Ini membantu individu untuk memiliki landasan pengetahuan yang kuat dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, keterampilan penalaran sains. Kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi data ilmiah serta merumuskan kesimpulan berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Ini melibatkan kemampuan menggunakan metode ilmiah dalam memecahkan masalah. Ketiga yaitu kemampuan menilai sumber informasi, yaitu literasi sains mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi sumber informasi yang dapat dipercaya dan akurat. Ini membantu individu dalam menghindari penyebaran informasi palsu atau tidak ilmiah. Yang keempat yaitu keterampilan untuk mempertanyakan informasi, mengidentifikasi bias potensial dalam data dan argumen, dan mencari bukti tambahan adalah bagian penting dari kemampuan berpikir kritis dalam konteks ilmiah. Yang kelima, kemampuan komunikasi ilmiah. Ini termasuk kemampuan untuk menyampaikan ide dan temuan ilmiah secara jelas dan efektif kepada orang lain, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Komunikasi ilmiah yang baik penting untuk berbagi pengetahuan hasil penelitian. Yang keenam, pemahaman proses ilmiah, yaitu literasi sains yang melibatkan pemahaman tentang bagaimana penelitian ilmiah dilakukan, termasuk tahapan eksperimen, pengamatan, pengumpulan data, dan analisis statistik. Yang ketujuh, pemahaman etika dalam penelitian dan menggunakan informasi ilmiah, termasuk masalah seperti hak cipta, perlindungan subjek penelitian, dan integritas penelitian. Yang kedelapan, kemampuan beradaptasi dengan perkembangan sains. Karena pengetahuan ilmiah terus berkembang, kemampuan literasi sains juga mencakup kemampuan untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan terbaru dalam ilmu pengetahuan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mutia atas penyampaian materinya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Heni. Kepada Heni dipersilakan. Baik, yang kelima yaitu manfaat literasi sains. Literasi sains adalah kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat literasi sains sangat penting dalam masyarakat modern, karena banyak keputusan yang harus diambil oleh individu, masyarakat, dan pemerintah bergantung pada pemahaman yang kuat tentang konsep-konsep ilmiah. Beberapa manfaat utama dari literasi sains. Dapat dilihat yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik. Literasi sains memungkinkan individu untuk mengambil keputusan yang lebih informasional dan berbasis bukti. Ini berlaku dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan politik. Yang kedua, pemahaman isu global. Dengan literasi sains, orang dapat lebih baik memahami isu-isu global seperti perubahan iklim, pandemi, atau krisis lingkungan. Ini membantu masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi penting tentang cara mengatasi masalah-masalah ini. Yang ketiga, keterampilan pemecahan masalah yang kritis. Individu yang memiliki masalah, mengembangkan hipotesis, dan mencari solusi. Literasi sains dapat membantu individu dalam memahami informasi kesehatan, meresponnya dengan bijak, dan membuat keputusan yang lebih baik tentang perawatan kesehatan pribadi mereka. Yang kelima, kemampuan berpikir kritis. Literasi sains melibatkan kemampuan berpikir kritis yang dapat diterapkan di semua aspek kehidupan. Ini membantu individu untuk tidak hanya menerima informasi mentah, tetapi juga untuk menilai dan menggali lebih dalam. Yang keenam, penyadaran akan penipuan ilmiah, informasi palsu, atau berita palsu atau hoax yang seringkali menyesatkan. Mereka dapat mengenali tanda-tanda penipuan dan mencari sumber informasi yang sah. Yang ketujuh, peningkatan karir. Banyak lapangan pekerjaan modern memerlukan pemahaman yang kuat tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Literasi sains dapat meningkatkan peluang karir seseorang di berbagai bidang, termasuk teknologi, kedokteran, dan sains. Yang kedelapan, pemberdayaan masyarakat.
Melalui literasi sains, masyarakat menjadi lebih berdaya dan dapat berpartisipasi aktif dalam dialog publik tentang isu-isu ilmiah, teknologi, dan lingkungan. Yang 9, rasa ingin tahu yang lebih besar tentang dunia sekitar. Ini dapat mendorong individu untuk terus belajar dan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia. Literasi sains membantu orang untuk melihat dunia dengan perspektif yang lebih alam semesta. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Heni atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan yaitu hubungan metode esis sains memiliki keterpencapaian sains adalah pembelajaran yang berdasarkan hafalan, tetapi juga berorientasi pada ketercapaian secara ilmiah. Literasi sains yang diimbangi dengan pembelajaran inquiry dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik agar mampu menyelesaikan segala persoalan yang ada sehingga peserta didik akan memperoleh pemahaman dan dapat meningkatkan literasi sains siswa dan pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi siswa tersebut. Next. Materi ketujuh yaitu bentuk-bentuk penerapan literasi sains dalam inovasi yaitu dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, di mana peserta didik dapat berinteraksi langsung serta memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Seperti kegiatan di laboratorium dengan eksperimen dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat laboratorium seperti mikroskop, termometer, artikel sains untuk memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru. Dan eksperimen sederhana seperti membuat gelembung sabun, siswa dapat mempelajari konsep-konsep sains dalam lingkungan sekitar seperti pengamatan tentang siklus air, melakukan observasi alam seperti pengamatan pada lingkungan sekitar atau melakukan studi lapangan ke alam terbuka. Observasi ini dapat membantu siswa memahami hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup. Pada moderator. Baik, terima kasih. Sesi pemaparan materi dari apabila terdapat sebesar-besarnya. Assalamualaikum.